Kak, pupuk saya sudah full, tapi jambu saya kurang manis, bahkan hambar, apalagi yang ditanam di tanah. Bagaimana solusinya? Nah, saya akan bagikan kepada Anda trik ya, cepat, mudah, dan murah. Cepat karena ini bisa dilakukan hanya beberapa menit saja, apalagi kalau bahan-bahannya sudah ada di tempat kita. Kemudian mudah, ya mudah, tidak ribet-ribet. Kemudian dan murah karena ini gratis ya. Apa yang kita gunakan ya, kita akan cek. Saya sudah punya bahan-bahannya, dijamin ya. Beberapa hari setelah aplikasi, maka jambu Anda, belimbing Anda, atau buah-buahan Anda akan terasa sangat manis. Oke? Ya. Supaya saya ambil airnya. Dibelah dulu. Airnya. Ini kelapa ini multifungsi. Airnya bisa untuk fermentasi, membuat pupuk organik. Batoknya juga, tapasnya juga nih. Oke. Kan? Lanjut yuk kita buat pupuk. Ini dia bahan-bahan yang akan kita siapkan untuk meramu atau meracik sebuah nutrisi atau pupuk untuk memaniskan buah jambu. Oke. Ini adalah air kelapa yang tadi kita buka. Kemudian sabut kelapa. Oke. Kemudian jangan lupa kepala ikan udang, boleh diganti dengan kepala lele atau ikan yang lain. Tadi juga saya sudah membuat dalam botol, namun kita akan tambahkan bahan-bahan ini. Dan aplikasi ini sudah berkali-kali saya buat. Satu botol kecil ini bisa untuk memupuk ratusan pohon, karena satu tutup botol ini bisa untuk 1 ember. Jadi dosisnya itu sangat sedikit. Satu botol ya. Satu botol ini untuk 1 ember. Nah, itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dekomposter. Di sini. Ini adalah dekomposter saya. Usianya sudah ada 1 tahun. Kita terus tambahkan nutrisi gula berupa gula sehingga ini hidup terus ya, mikrobanya. Maka tadi sudah ditambahkan ini juga hormon gibberellin yang saya ambil dalam satu merek ya, Jimmy Hanto, dan hormon-hormon lain. Kemudian ini juga kepala udang yang kita akan gunakan adalah asam aminonya nanti yang sudah terurai, dan ini pastinya mengandung kalium. Nah, kalau ini sudah jelas, ini ada glukosa dan zat-zat lain yang bisa memaniskan buah ya, rasa buah. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Masukkan saja, tinggal celup atau plang-plung saja ke dalam botol kecil ini. Oke. Yuk, kita akan masukkan sabut kelapanya. Masukkan dulu. Sabut kelapa. Di dalamnya ini sudah ada dekomposter. Kepala udang juga sudah tadi. Ya. Nah.
Kalau dirasa kurang besar botolnya, Anda bisa mengganti botolnya dengan botol yang lebih besar. Tapi karena saya biasa buat untuk 100 pohon jambu, jadi saya membuat cukup dengan 1 botol saja. Kita robek ya, kita robek dulu frame ini. Karena saya juga tidak di endorse oleh brand ini. Kita robek saja dulu. Ini sumber kalium, disinyalir bisa memenisan buah. Tapi saya kira tidak konsisten juga kalium untuk memenisan buah. Magnesium yang lebih inti ya. Nah, untuk itu maka pada aplikasi nanti kita juga bisa menambahkan magnesium sedikit saja. Nah, ini yang terpenting, kepala ikan atau kepala udang. Masukkan kepala udangnya ke sini. Oke. Ini tadi kakak saya malam tadi dapat udang banyak. Ya. Udangnya banyak di sini. Makanya kalau ngambil udang tuh harus dengan cara-cara yang bijak. Yang tradisional lebih baik ya, lebih lestari. Cara-cara seperti ini lebih lestari dibanding dengan cara-cara memakai setrum, apalagi pakai diracun, pakai portas. Wah, itu selain berbahaya terhadap lingkungan, berbahaya juga terhadap orang yang mengkonsumsinya, dan nanti kita tidak akan bisa dapat udang lagi karena punah kan. Makanya harus bijak nih, jangan sampai hanya karena keuntungan sesaat kita nggak bisa merasakan enaknya udang ya. Itu. Oke, kita harus bantu dengan ranting. Kita cari rantingnya. Nah, udah dapat. Nah, masuk. Nah. Nah, terus ini trik saya ya. Kalau saya juga tidak tahu apa yang Anda lakukan untuk bisa membuat manis jambu terutama ya. Karena ini saya pakai buat jambu. Tapi ini cara yang simple dan terbukti ya. Yang jelas harus terbukti. Nah, kalau Anda punya trik lain, coba share deh. Biar kita coba juga, karena ini sudah berulang kali saya praktekkan, ternyata ya mantap. Nah, yang paling mudah tentu ikan besar ya, contohnya lele itu kan kepalanya itu dagingnya sedikit, bagian kepalanya, daripada dibuang lebih baik kita gunakan untuk ini sebagai pupuk. Ini ya. Beberapa menit ke depan setelah ditutup, ini akan mengeluarkan gas ya, karena di dalamnya sudah ada dekomposter. Maka sebaiknya
kita harus memantau terus, jangan sampai meledak. Nah, untuk menghilangkan bau ya, saya tujuan tadi untuk sudah mencampurnya dengan rendaman belimbing wuluh ya. Ntar saya ambilkan. Nah, ini adalah rendaman belimbing wuluh agar rasanya aromanya tidak menyengat. Pakai ini belimbing wuluh ya. Ini juga bisa dipakai untuk membersihkan kamar mandi Anda ya. Jadi kalau Anda nggak mau bau, tambahkan belimbing wuluh ya. Oke, ini oke. Setelah ini Anda tambahkan lagi sedikit untuk sedikit saja, karena ini juga udah tadi ditambahkan air kelapa. Ramuannya sudah jadi. Oke, tinggal kita tunggu beberapa menit. Kalau sudah 1 menit misalkan atau beberapa menit ke depan kita tidak tungguin, maka ini bisa meledak ya. Karena dalam waktu singkat ini harus kita buang selalu gas-gasnya. Sampai jadi itu berapa hari? Sampai jadi ya minimal 2 minggu, 14 hari. Maksimalnya kalau saya 3 bulan ya. 3 bulan ya biarkan saja, kita kan gak memproses. Biarkan mikroba yang di dalam yang memproses dia menjadi nutrisi yang baik.